Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga. Langsung saja ke saham yang pertama, yaitu adalah ADI. Nah, ADI di perdagangan hari ini menguat terbatas ya 0,4% ya, di gap up juga di bawah, lalu di closing di harga 418. Nah, targetnya belum kena ya, paling nggak di harga 432-nya ya. Nah, kalau misalkan dia lanjut kuat dan bisa bertahan di atas 434, ada kemungkinan dia akan lanjut ke 454 ya, tapi dia harus lewatin dulu target di 432-nya. Selanjutnya ada The Gig. Nah, The Gig masih belum menyentuh 123-nya ya sampai saat ini. Dia masih stop di harga 121 ya, sudah dari hari Jumat dan hari Senin ini. Kita lihat aja apakah di minggu ini dia akan menyentuh 123-nya. Akan sangat bagus kalau dia bisa closing di atas 123 atau bahkan ke target berikutnya di 127-nya. Selanjutnya PKPK. Nah, PKPK ini di hari Kamis kemarin dia sudah sempat breakout ya 302-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut next targetnya adalah di harga sekitar 330 ya untuk PKPK. Ini masih oke. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Lanjut ke BNBR. BNBR hari ini sudah sempat breakout top box 58 ya, tapi nggak bertahan di atas 58 atau di harga 59. Justru closing lagi di harga 57. Ini masih boleh dipantau ya untuk minggu ini kalau dia lanjut menguat lagi. Kalau dia berhasil tembus lagi 58, targetnya boleh di 61 ataupun 65 untuk BNBR. Selanjutnya ada BES. Nah, untuk BES ini masih bertahan ya di atas support 127 dan hari ini menguat 2,3%. Ini boleh dipantau pergerakannya ya untuk BES saat ini. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target 136 dulu ya untuk BES. Kalau misalkan ternyata kuat dan bisa tembus 140, next targetnya adalah di 148. Lanjut ke BDKR. BDKR ini juga udah kita bahas sebelumnya, hari ini menguat terbatas ya 0,7% ya. Dan untuk top boxnya saat ini di 264, targetnya boleh di 268 ataupun 280. Selanjutnya PTPP. Nah, untuk PTPP ini juga boleh dipantau ya minggu ini apakah saham-saham konstruksi ini akan bergerak lagi. Kita lihat aja. Untuk PTPP untuk supportnya bisa pakai 570 ataupun 555. Untuk top boxnya saat ini adalah di harga 600. Target boleh di 620 ataupun di 645 dulu untuk PTPP untuk saat ini ya. Selanjutnya ada TOTL. Nah, untuk TOTL hari ini dia breakout top box 322-nya, closing di 328. Ini sahamnya tidak terlalu liquid, jadi kalau mau masuk alokasi dana diperhatikan. Next target adalah di 338 ya untuk TOTL. Lanjut ke Jcon. Jcon sayangnya masih belum berhasil closing di atas 121 ya. Ini masih naik perlahan. Hari ini juga menguat 1,7%. Pelan-pelan dia. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di atas 121 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan trennya bisa kuat lagi ke atas. Untuk saat ini memang masih galau dia mau lanjut ke atas atau mau ke bawah. Kita lihat aja di minggu ini apakah dia bisa bertahan beberapa hari di atas 121-nya atau enggak. Selanjutnya ada ACE. Nah, ACE belum kena ya, targetnya di 500 dan 505-nya, masih bertahan di atas top box atau resisten 478. Masih boleh dipantau pergerakannya di minggu ini, kalau dilanjut menguat lagi target 500 dan 505. Selanjutnya Yellow. Nah, untuk Yellow hari ini juga sempat naik sampai dengan ke 57 lagi ya, tapi nggak tembus atau nggak bertahan di atasnya. Untuk support saat ini 52 ya, ini kalau mau masuk di sini alokasi dana jangan banyak-banyak karena masih di saham 50-an ya, takutnya dia closing di harga 50 malah nggak bisa keluar. Tapi kalau saran saya tunggu dia bergerak kuat dulu, paling nggak di atas top boxnya 58 ya untuk saat ini. Target boleh di 62 ataupun 64 ya untuk Yellow ya.
Lanjut ke SLIS. SLIS hari ini koreksi ya 0,5% ya, belum berhasil menguat lagi. Kita lihat aja selama masih bertahan di atas support 174 ya untuk SLIS. Nah, kalau misalkan berhasil menembus stop box 190, ini akan sangat bagus. Targetnya boleh di 202 untuk SLIS ya untuk saat ini. Lanjut ke ERA. ERA masih mencoba menembus stop boxnya di 535 tapi belum berhasil ya. Nah, ini dipantau aja kalau dia tembus ya. Targetnya adalah 560, 580 dan 605 untuk ERA. Lanjut ke CAN. CAN hari ini closing di 565 ya. Masih bergerak santai. Kita lihat aja kalau misalkan CAN berhasil menembus harga 575 atau 580 ya. Ini targetnya lumayan kalau berhasil tembus dua resisten ini, yaitu di 650-an ya untuk targetnya. Lanjut ke LPPF. LPPF juga masih berusaha untuk menembus 5.100-nya, tapi belum berhasil lagi ya. Hari ini menguat 2,4%. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 5.250 dulu ya, tapi ini juga mau bagi dividen ya di tanggal 10 April besok. Jadi mesti hati-hati juga, takutnya nanti dibuat merah juga. Lanjut RALS. RALS saat ini menguat ya 5,4%, targetnya masih sama yaitu di 695 dan 710. Nah, hari ini dia berhasil breakout dan bertahan di atas 655-nya. Jadi kita bahas berapa hari ya, akhirnya hari ini baru bisa breakout ya. Lanjut ke Tron. Nah, ini Tron boleh dipantau untuk besok ya kalau dia menguat lagi. Kalau dia bisa menembus 282, targetnya adalah di 296 dan juga resisten di 314. Boleh dipantau untuk Tron ya. Hari ini menguat di atas support dan bertahan sampai dengan closing di atas 266. Lanjut ke PDPP. PDPP juga menguat juga hari ini 7% ya, closing di harga top box atau resisten 242. Sudah sempat tembus targetnya 246 tapi sayangnya nggak closing di atasnya, tapi masih boleh dipantau ya di perdagangan besok. Kalau dia menguat lagi, targetnya boleh di 256 ataupun di 274 untuk PDPP. Lanjut ke Pico. Nah, Pico ini boleh diperhatikan ya, ini masih bertahan di area support 160 dan 169. Hari ini juga menguat 4% ya. Ini targetnya, untuk target pendeknya masih di 200 dulu untuk saat ini, tapi kalau misalkan naiknya cukup kuat, mudah-mudahan sih bisa ke 234 untuk Pico. Lanjut ke SMCB. Nah, SMCB udah kena target ya di 1340-nya ya. Kita lihat aja apakah besok lanjut di atasnya atau justru malah akan koreksi lagi. Nah, hari ini kalau yang udah TP yang sudah masuk mungkin dari tanggal 28 Maret kemarin mungkin udah bisa TP ya hari ini. Tapi kalau misalnya ternyata besok dia masih lanjut, next targetnya adalah di 1380. Selanjutnya ada MTDL. MTDL ya masih menguat lagi hari ini 1,7% ya. Nah, untuk top boxnya adalah di harga 590 ya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah dia lanjut atau enggak. Kalau lanjut lagi, mudah-mudahan sih target 600-nya bisa kena nih untuk MTDL. Dan kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Masih ada target-target berikutnya kalau misalkan memang MTDL masih mau melanjutkan kenaikannya. Ini boleh dipantau untuk perdagangan besok. Selanjutnya ada Harum. Harum hari ini ditutup doji di 1485 ya. Nah, ini sempat menguat sampai ke harga 1520, tapi sayangnya nggak bertahan. Masih boleh diperhatikan di minggu ini kalau dia berhasil breakout 1535-nya. Targetnya adalah di 1615 dulu ya untuk Harum. Selanjutnya ada Bumi. Bumi hari ini juga menguat 3,15% ya. Ini masih closing di harga 131. Dan untuk targetnya sendiri di 142 ya, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 140-nya untuk Bumi. Dan untuk supportnya sendiri saat ini adalah di 152 dan 122. Kita lihat apakah Bumi lanjut atau koreksi. Kalau koreksi selama masih di atas 125 harusnya masih aman ya untuk saham ini.
Selanjutnya ada Doit. Doit closing persis di harga target ya 312, sudah sempat menyentuh harga 316 juga hari ini. Nah, kita lihat aja kalau misalkan dia lanjut ya untuk Doit, kalau misalkan dia kuat bergerak di atas 318, ini targetnya lumayan agak jauh. Kita lihat aja pergerakannya ya, kalau misalkan dia berhasil breakout 318-nya. Next targetnya adalah di 326 ya, dan juga di ini agak jauh ya, di 364 kalau berhasil lewat dari 318, dan misalkan target 326 nya juga ditembus, mudah-mudahan bisa ke 364 juga. Tapi kalau misalkan besok balik arah ya, hitungin lagi di area 298 apakah dia mantul lagi atau enggak. Tapi kalau misalkan dia tembus ya seperti itu, targetnya di 326 dulu. Lanjut ke TAP G. TAP G hari ini juga menguat 3,2% ya. Hari ini sempat ke harga 665 juga. Akhirnya closing di harga top box 645. Targetnya sendiri masih sama di 675. Kalau tembus 675-nya masih ada resisten di 690 dan masih ada targetnya di 705. Selanjutnya FUTR. FUTR hari ini menguat 11% ya. Nah, ini closing di harga 121. Sempat menyentuh harga 124. Kita lihat apakah dia lanjut atau enggak. Kalau lanjut, next target di 128, 135. Tapi kalau tembus dan bisa menembus resisten atau top box 143, next targetnya adalah di 147 dan 163. Lanjut ke BBTN. Nah, BBTN ini di area support ya 1220. Ini boleh diperhatikan kalau dia menghijau lagi. Kalau mau pakai target pendek boleh di 1300-an. Nah, dipantau aja kalau dia menghijau ya. Tapi kalau misalkan dia merah lagi atau bahkan tembus 1220-nya sampai dengan closing, sebaiknya nggak usah masuk ya. Takutnya dia lanjut ke bawah lagi. Tungguin aja di area 1175-nya. Tapi kalau dia menghijau di atas 1220 ini boleh kalau mau ambil posisi, paling nggak targetnya ke 1300-an dulu. Selanjutnya ada MLIA. Nah, MLIA seperti biasa dia mainnya support lalu ke targetnya. Ini sedang di area supportnya ya. Nanti boleh diperhatikan untuk MLIA. Hari ini closing di 515. Kalau menghijau lagi boleh pakai target di 560 ya, ataupun 590. Tinggal lihat apakah dia lanjut menguat lagi atau enggak. Mumpung lagi di support, kita pantau aja besok atau apakah dia menghijau lagi atau tidak ya untuk MLIA. Lanjut ada TAIS. Nah, TAIS boleh dipantau ya. Volumenya masih sangat besar ya untuk beberapa hari ini dipantau. Tapi pergerakannya masih pergerakan turun. Nah, kita lihat aja apakah akan tiba-tiba menguat. Kalau tiba-tiba TAIS menguat ya, di sini masih ada top box yaitu di harga sebentar ya, di harga 180. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 180-nya, target terdekatnya itu ya adalah di sekitar 228 ya untuk TAIS. Lanjut ke UFO. UFO hari ini menguat ya 0,9% ya, menguat terbatas. Mantul di area support 204. Nah, ini kalau misalkan teman-teman suka main di area support, boleh aja masuk-masuk selama masih di atas support 204 atau 200 atau 194 ya. Tapi saya lebih prefer pakai 204 ya. Nah, kalau misalkan dia menghijau lagi, targetnya boleh pakai target di 232 dulu ya untuk UFO. Selanjutnya ada MGRO. MGRO ini kelewatan koreksinya. Padahal kita tungguin di 770, ternyata dia masih lanjut turun. Nah, ini tapi boleh dipantau untuk beberapa hari ke depan kalau misalkan dia menguat lagi ya. Selama masih bertahan di atas support 725. Nah, untuk misalkan teman-teman mau masuk, boleh untuk spek buy dulu ya selama dia masih bertahan di atas 775 atau bahkan di atas 740-nya. Targetnya di berapa? Boleh pakai target yang paling atas ya untuk MGRO. Dia biasanya ranging naik turun aja. Kita lihat apakah dia mampu ke 870 lagi atau enggak. Dan saham yang terakhir adalah SDPC. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok ya. Nah, dia masih dia balik lagi ke area support setelah naik cukup kuat sebelumnya. Nah, ini selama dia nggak turun di bawah 198 ataupun di 194 ya support terakhirnya,
ini masih boleh diperhatikan. Ada perlawanan lagi ya, jadi dipantau aja untuk SDPC kalau dia menguat lagi di perdagangan besok ya. Targetnya boleh di 234 ataupun di 248. Oke, mungkin sampai di SDPC dulu ya untuk part ketiga dan juga part terakhir untuk hari ini ya, karena sudah terlalu malam. Jadi sampai di part 3 aja. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.